Sigit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan, rekan-rekan Komisi 8, kawan-kawan mitra ya, dari Kementerian Agama, BP Haji, BPKH, dan semuanya yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Tentu kami ingin membuka dengan menyampaikan syukur alhamdulillah Pak Menteri kita sudah sehat kembali sehingga bisa melaksanakan tugas negara dengan baik dan lebih optimal. Pimpinan, Pak Menteri Agama, kami hanya ingin menyampaikan beberapa poin yang kami kumpulkan berdasarkan data dan juga informasi dari masyarakat, khususnya para calon jemaah haji dan juga para haji ya, yang sudah punya pengalaman berangkat haji, khususnya yang tahun 2024, Pak. Di sini ada beberapa hal yang saya kira penting untuk terus kami ingatkan kepada Kementerian Agama khususnya ya, yang hari ini masih memegang kuasa penuh terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama terkait dengan kesiapan maskapai ya, di mana tahun 2024 itu ada setidaknya 5 masalah krusial khususnya di pesawat Garuda gitu. Terjadinya return to base ya, maskapai Garuda yang rusak ya, AC mati sehingga mengakibatkan beberapa kendala-kendala delay ya di penerbangan khususnya yang berangkat ke Jeddah gitu. Tentu saya kira ini ke depan ya, wajib untuk kita perhatikan secara bersama-sama dan juga wajib untuk kita benahi serta harus kita realisasi gitu. Saya kira soal delay ini jangankan urusan haji, pimpinan, kita berangkat dari kota ke kota dalam negeri saja ini kadang-kadang sudah mengakibatkan keributan-keributan di bandara gitu. Nah, apalagi ini soal urusan keberangkatan haji di mana para jamaah sudah berharap sepenuh hati agar tidak ada kendala dalam perjalanan. Namun bila mana dihadapkan dengan soal-soal seperti ini artinya pemerintah tidak serius ya, dalam mempersiapkan pelayanan terhadap jemaah haji hingga mendapatkan yang terbaik yang seharusnya didapatkan oleh rekan-rekan atau saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Tentu kami dari fraksi PAN menyarankan, memohon kepada Kementerian Agama ya, atau kita sebutlah barangkali pihak-pihak terkait ya, terkait maskapai ini betul-betul dicek kelayakan pesawat ya, maintenance, repair, overhaul dan lain sebagainya gitu, sehingga masyarakat ini betul-betul khususnya para jamaah haji bisa mendapatkan rasa percaya ya, yang bisa kita berikan baik DPR selaku tim pengawas dan juga pemerintah selaku tim pelaksana. Ada juga pendapat Pak Menteri terkait dengan kapasitas tenda yang tidak memadai. Nah, ini juga menjadi persoalan ya. Kami banyak sekali mendapatkan laporan, tentu berisi harapan khususnya para calon jamaah haji yang akan berangkat di 2025 gitu. Banyak sekali jamaah yang terpaksa tidur berhimpitan, Pak ya, di lorong-lorong antar tenda ya, berebut lahan lah kira-kira begitu, berebut tempat agar bisa tidur nyaman. Sementara kalau kita sebut di luar tenda saja sudah pasti tidak nyaman gitu kira-kira. Kami mohon Kementerian Agama ya, PHU untuk betul-betul memastikan kapasitas tenda itu dihitung dengan lebih cermat gitu dan merata, khususnya bagi lansia dan juga disabilitas gitu, yang pastinya butuh ruang yang lebih luas. Jangan sampai ada tenda-tenda yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah tertentu dalam tanda petik ya, oknum-oknum jamaah yang kemudian mengesampingkan kebutuhan daripada jamaah-jamaah yang lain gitu. Nah, yang terakhir pimpinan, ini soal catering Pak Menteri. Dengan segala hormat, mohon maaf, fraksi PAN hanya ingin mengingatkan saja. Ini soal catering ini Pak Menteri sudah terlalu wangi di luar, Pak. Terlalu wangi di luar, Pak. Ini ada indikasi
pat-pat gulipat soal pengadaan catering. Kami khawatir nama Pak Menteri, nama Pak Wamen atau siapapun pelaksana itu akan terbawa-bawa gitu. Ini jangan sampai kemudian soal catering yang tidak sesuai ya dengan perjanjian yang harus dilaksanakan, kontrak kerja yang seharusnya dilaksanakan, sehingga mengakibatkan jamaah haji yang menjadi korban ya, di mana pemerintah seharusnya bisa menyediakan makanan yang bergizi, yang layak konsumsi dan tentu sesuai dengan budaya kuliner Indonesia gitu. Jadi pimpinan sekali lagi ini hal yang penting ya. Mungkin bosan kita setiap tahun lagi-lagi yang dibahas maskapai, lagi-lagi yang dibahas catering, lagi-lagi yang dibahas tenda. Bisa nggak kita akhiri di 2025 ini gitu? Tidak ada lagi soal-soal yang kemudian saya kira menjadi catatan-catatan, apalagi sampai terjadinya pansus di 2025. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Pak Bartindes. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mereview kembali pimpinan persoalan rekomendasi Pansus Haji tahun 2024. Apa yang disampaikan oleh teman-teman inilah temuan Pansus Haji 2024. Sehingga Komisi 8 mendorong adanya revisi dua undang-undang itu. Ini yang harus penting kita cermati kembali, apalagi Pak Menteri masih baru dan perlu disupport oleh teman-teman yang eselon 1 dan 2 yang lama, sehingga pelaksanaan Haji 2025, apalagi nanti akan beralih ke BP Haji di